What the fuck, Captain? Onde mandai, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya sanak. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sanak. Sanak, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Outside the Wire yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Michael Helfstorm. Film ini dibintangi oleh Anthony Mackie, Damson Idris, Enzo Cilenti, dan Emily Beecham. Film ini bercerita tentang seorang anggota tentara yang melakukan kesalahan dan terjebak dalam misi untuk membatalkan peluncuran bom nuklir. So, bagaimana ceritanya sanak? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sanak. Film ini disetting pada tahun 2036 dan di awal cerita diperlihatkan sebuah peperangan yang sedang terjadi di sebuah wilayah di perbatasan Amerika dan Rusia. Terlihat di sana robot-robot tempur buatan Amerika Serikat yang disebut dengan GAMS beserta pasukan lainnya sedang berperang melawan pasukan Kresny, yang merupakan pasukan yang dipimpin oleh seorang kriminal yang bengis bernama Viktor Koval. Terlihat seorang pilot drone pasukan AS yang bernama Lieutenant Harp yang juga sedang melakukan pengawasan di sana. Dua orang pasukan AS mengalami luka tembak dalam pertempuran itu. Tak lama datang sebuah truk yang meluncur cepat ke tempat itu dan Harp meminta izin untuk melakukan tembakan untuk menghancurkannya. Namun Sersan Miller menolak karena ada anggotanya yang sedang tertembak dan terjebak. Harp tetap mencoba meminta izin ke pusat namun tetap ditolak karena posisi truk tersebut sangat dekat dengan anggotanya. Harp tidak mau mendengarkan atasannya dan tetap bersikeras menembak truk itu. Truk itu pun hancur beserta dua orang pasukan AS yang terjebak di sana. Harp pun disidang atas tindakannya tersebut, dan dia diputuskan untuk menjalankan pelatihan di Camp Nathaniel. Sesampainya di camp itu, dia langsung menemui Kapten Leo yang merupakan komandannya di sana. Dia memasuki sebuah ruangan yang merupakan tempat pengembangan robot tempur pasukan AS. Kapten Leo pun langsung memberikan tugas pertama untuk Harp, yaitu mengantarkan vaksin. Ada wabah kolera yang sedang menyebar dengan cepat dan dia harus mengantarkannya ke rumah sakit yang berjarak 20 km dari luar markas. Kapten Leo menjelaskan kepada Harp tentang siapa Viktor Koval. Dia merupakan pimpinan Kresny dan Kresny ingin menjadikan Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Dia sedang mengejar sebuah senjata nuklir yang disebut dengan silo. Harp mengira kalau dia hanya akan menjaga markas karena dia belum pernah dapat latihan khusus sebagai agen lapangan. Di saat itu, Kapten Leo memperlihatkan kalau ternyata dia adalah sebuah robot biotek generasi keempat. Kapten Leo bertanya kepada Harp, "Apa kau mempercayaiku?" "Tentu, Pak," jawab Harp. Saat akan berangkat, Harp dicegat oleh anggota Sersan Miller dan langsung dipukuli. Sersan Miller bilang kalau pasukan yang dibunuh oleh Harp masih berumur 19 tahun. Saat itu datang Kapten Leo dan mereka langsung berangkat. Di tengah perjalanan, terjadi kecelakaan truk pengangkut bantuan dan jalan ke perkemahan tertutup dan ada musuh di sana. Leo menyuruh Harp untuk bersiaga. Saat tiba, robot GAMS dan pasukan lainnya langsung mengambil formasi bertahan untuk menghadang musuh. Mereka nggak sembarangan maju karena di situ banyak rakyat sipil. Kapten Leo segera turun dan langsung menyuruh Miller untuk memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Leo menurunkan senjatanya dan berhasil meredam keributan. Saat baru akan pergi, mereka pun langsung diserang oleh pasukan Kresny. Pertempuran sengit pun terjadi sana.
Harp yang memang belum pernah merasakan perang secara langsung, seperti tak mampu melakukan apapun. Akhirnya dia segera sadar setelah diteriaki oleh Kapten Leo, dan mereka memutuskan untuk mengantar vaksin itu dengan berjalan kaki. Sampailah Kapten Leo dan Harp di perkemahan Damsk, tempat akan diantarkannya vaksin tersebut. Di sana, mereka langsung menuju rumah sakit tempat banyak orang-orang yang dirawat. Saat sedang menyerahkan vaksin kepada dokter, Leo ditembak oleh seorang sniper. Namun, tembakannya malah mengenai seorang perawat yang sedang lewat. Dia ulangi dengan mencoba menembak Harp. Namun Leo berhasil menembak sniper itu lebih dulu. Kapten Leo menanyai sniper itu tentang Viktor Koval, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya, Leo dan Harp meninggalkan sniper yang sekarat itu. Saat berjalan terjadi perselisihan di antara Leo dan Harp, namun akhirnya Harp pun harus tetap patuh kepada Kapten Leo. Tak lama kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah panti asuhan di mana terlihat banyak anak-anak bermain di sana. Saat itu datanglah Sofia dan langsung mengajak mereka mengobrol di ruangannya. Leo bertanya kepada Sofia tentang apa yang ia tahu tentang Viktor Koval. Sofia berkata kalau dibutuhkan sebuah kode khusus untuk mengaktifkan silo, dan Koval sudah hampir berhasil mendapatkan kode itu. Kode itu disimpan di dalam sebuah brankas yang sedang dikejar oleh Koval. Lalu Leo kembali bertanya di mana letak kode itu, atau mungkin siapa yang kira-kira tahu tentang keberadaan kode itu. Sofia menjawab, seseorang yang mungkin tahu adalah Farik Oslak, seorang penjual senjata gelap. Dan Leo langsung meminta Sofia untuk mengantarkan ke situ. Kita lanjut ceritanya sana. Leo, Harp, dan Sofia tiba di sebuah pasar dan langsung bertanya di mana Oslak kepada seorang yang terlihat seperti anak buahnya. Dia pun mengatakan kalau Oslak tidak ada di tempat. Namun Leo langsung mendorong orang itu hingga menerobos sebuah pintu dan langsung melihat Oslak di dalamnya. Leo menghajar satu persatu anak buah Oslak yang ada di sana. Oslak berusaha kabur, tapi berhasil dicegat oleh Leo. Leo langsung bertanya di mana letak brankas itu, dan Oslak langsung mengatakan posisi brankas itu ada di Dnipro Investment. Sofia langsung menghabisi Oslak setelah itu, dan mereka langsung menuju ke lokasi yang ditujukan. Sesampainya di situ, Leo meminta tolong kepada Harp untuk mencabut sebuah alat yang ada di punggungnya. Dia bilang kalau Rusia punya alat pelacak di tempat itu. Harp memberikan alat itu kepada Leo sesaat setelah dia mencabutnya dari tubuh Leo. Mereka berdua mulai menerobos memasuki gedung bank yang dituju. Saat sampai di dalam, Leo menyuruh Harp untuk menghubungi Eckhart dan bilang Koval ada di sini. Sementara dia terus menerobos ke dalam, Leo menyuruh Harp untuk membawa orang-orang keluar. Namun Harp terus diserang oleh pasukan Kresny. Sementara Leo terus membantai satu persatu pasukan Kresny ini. Lalu datanglah sebuah robot menyerang Leo. Leo berhasil melumpuhkan robot itu dengan menembaknya memakai pistol granat yang diberikan oleh Harp. Leo terus menyuruh Harp untuk menghubungi Eckhart, sementara dia mengejar Koval. Harp memberikan lokasi tempat dia berada kepada Eckhart dan langsung saja Eckhart mengirimkan bantuan ke sana. Leo terus bertempur melawan robot-robot Koval. Sementara Harp sibuk mengeluarkan korban agar mereka selamat.
Lalu datanglah bantuan pasukan robot GAMS AS untuk menolong Harp. Ternyata pasukan Kresni masih menyandra beberapa orang sipil dan meminta Harp untuk menurunkan senjatanya. Tapi ya gitu deh, si robot GAMS saat mendeteksi adanya kesempatan buat nembak, langsung didor pasukan yang menyandra warga sipil tersebut, dan pertempuran pun tak dapat dihindarkan di antara kedua kubu tersebut. Banyak warga sipil menjadi korban akibat pertempuran itu. Harp tetap berusaha menyelamatkan warga sipil yang masih tersisa di sana. Saat kembali menelpon Eckhart mengatakan kalau Harp harus segera meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu akan segera dihancurkan. Namun Harp berkata bahwa Leo masih di sana dan juga warga sipil. Tapi Eckhart berkata bahwa mereka hanyalah kolateral. Setelah pengejaran yang cukup sengit, Leo akhirnya bisa mendapatkan kotak itu. Dan drone kiriman Eckhart pun mulai mendekati sasaran tembaknya. Akhirnya tempat itu hancur dan Eckhart mengira dia telah berhasil menghancurkan Koval. Di dalam perjalanan, Leo berkata kepada Harp, akhirnya kau melihat perbuatanmu secara langsung. Harp bertanya kepada Leo tentang apa sebenarnya yang ia rencanakan dengan memanfaatkan Harp. Ternyata perangkat yang dicabut Harp dari tubuh Leo waktu itu adalah perangkat gagal aman. Dan saat pengeboman bank terjadi, Eckhart mengira Leo telah hancur. Tiba-tiba Harp terbangun di sebuah tempat dan dia ditangkap oleh anggota Sofia. Sampai di markas Sofia, disitulah Harp baru sadar kalau ternyata Leo memanfaatkannya. Dan sebenarnya Leo berjuang untuk para pemberontak. Sementara di tempat lain, Leo sendirian mendatangi markas Viktor Koval. Dia menanyakan di mana letak lokasi perimeter atau hulu ledak nuklir tersebut. Sofia menjelaskan kalau musuh Leo sebenarnya adalah militer AS. Merekalah yang merasionalisasi perang ini karena itu merupakan agenda mereka. Harp membantah perkataan Sofia. Namun Sofia terus menjelaskan sehingga membuat Harp teringat dengan kilasan-kilasan masa lalunya. Leo dan Koval masing-masing bertanya apa tujuan masing-masing dengan kekuatan nuklir sebesar itu. Karena tidak menemukan titik temu, akhirnya terjadi pertempuran antara Leo dan Viktor Koval beserta anak buahnya. Dengan skillnya, Leo berhasil menembak satu persatu anak buah Koval. Sampai akhirnya Leo berhasil membunuh semua termasuk Viktor Koval. Dan Leo berhasil menemukan di mana posisi perimeter tersebut. Masih di tempat Sofia, akhirnya Harp dibiarkan pergi oleh Sofia. Dan terlihat agak putus asa Harp kembali ke markasnya. Di markasnya, Harp didatangi oleh Eckhart dan Sersan Miller dan Harp berkata bahwa Leo masih hidup. Dia mengaku kalau dialah yang mencabut perangkat gagal aman yang berada di tubuh Leo sehingga dia tidak terlacak lagi. Leo memanipulasi Kresni dan para penentang untuk berperang. Tujuan mereka sama, menuklir daratan utama AS, dan Leo yang memutuskan. Selanjutnya Harp menelpon Bell untuk melacak di mana keberadaan Leo. Bell melacak melalui mobil yang dipakai oleh Leo, dan Harp menyuruh untuk tetap mengikutinya. Harp memutuskan kalau dia yang akan mengejar Leo, dan Harp meminta izin kepada Eckhart untuk melakukan hal yang benar. Bell terus mengikuti Leo sampai akhirnya di suatu tempat sinyalnya hilang. Dan dia mengirimkan koordinat terakhir di mana posisi Leo kepada Harp. Dan akhirnya Harp pun menemukan lokasi tersebut. Sesampai di lokasi, Harp melihat banyak pasukan yang tewas di sana. Eckhart menghubungi Harp untuk memberitahu bahwa drone telah siap dan tinggal menunggu konfirmasi dari Harp untuk melancarkan serangan. Sementara itu, Leo terlihat mulai mengaktifkan perangkat peluncuran nuklir dan dia bergerak ke tempat nuklir itu berada. Sesaat dia akan mulai mengaktifkan nuklir,
Dia curiga dengan adanya kedatangan seseorang. Dia langsung mencegat Harp dan menekan lehernya ke dinding. Harp berusaha melawan dengan menembak Leo. Namun sayang, kekuatannya nggak sebanding dengan Leo, sehingga Harp pun dibuat pingsan. Dan misil pun mulai diaktifkan sama Leo. Jam waktu menunjukkan waktu mulai berjalan mundur selama 5 menit. Tak lama setelah itu, Harp terbangun dan dia menembaki Leo dengan senjatanya. Dan itu berhasil membuat Leo sekarat. Dia bertanya bagaimana cara menonaktifkan bom tersebut, tapi Leo berkata bahwa itu tidak bisa dimatikan. Leo berkata kalau dia harus menghancurkan monster itu, sang pembuatnya, yaitu Amerika Serikat. AS harus mengerti kalau perang ini pun harus berakhir. Akhirnya, Harp memutuskan untuk menghubungi Eckhart dan mengkonfirmasi target serangan. Eckhart mendesak Harp untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya, Harp memutuskan untuk keluar dari sisa waktu yang hanya tinggal 30 detik. Misil drone akhirnya dilepaskan dan langsung membuat tempat itu hancur. Dan Eckhart pun menghubungi Harp berharap dia masih selamat. Tak ada jawaban awalnya, tapi akhirnya Harp menjawab dan mengatakan mission complete dan kembali ke markas. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, Sanak, kita nggak boleh memanfaatkan orang lain hanya demi kepentingan kita sendiri ya, Sanak. Bagaimanapun, kita harus mendahulukan kepentingan bersama, baru setelah itu kita bisa mewujudkan keinginan kita sendiri. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya, Sanak. Onde mande, rancak bana.